sampai beberapa hari tidak berani pulang ke rumahnya karena yang mengintimidasi adalah tetangganya sendiri. Ayo provokator kayak provokator. Ini piye. Waduh, ayo ruguduk. Arep ngantem wong gue. Karena kami takut pada sumpah dan janji kami pada Tuhan ketika pelantikan. Di tengah hiruk-pikuk pemilihan kepala daerah 2024, keberadaan pengawas ad hoc di kecamatan, kelurahan maupun desa, dan pengawas TPS menjadi saksi dari dinamika sosial dan politik yang berkembang pesat. Dari balik layar, mereka adalah garda terdepan yang menjaga agar proses pemilihan tetap berjalan jujur dan adil. Namun, seperti halnya pemilu yang penuh ketegangan, perjalanan mereka pun penuh cerita menarik dan penuh tantangan. Antusiasme masyarakat Kudus pada waktu rekrutmen pengawas ad hoc di Bawaslu Kabupaten Kudus teramat sangat banyak. Selain dari masyarakat umum, ada juga masyarakat Samin, di mana keunikan di sini masyarakat Samin yang kita ketahui adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesederhanaan, kejujuran, adat istiadat. Mereka mau terbuka untuk ikut andil dan berperan dalam menjunjung tinggi demokrasi dan berperan aktif dalam pemilu. Dan keunikan di sini adalah Bawaslu Kabupaten Kudus untuk pertama kalinya mencatatkan sejarah keterlibatan masyarakat Samin dalam pemilu menjadi pengawas tempat pemungutan suara. Di Surakarta juga ada yang menarik, bahwa kami kota satu-satunya di Jawa Tengah yang existing, karena kami menganggap pengawas tingkat kecamatan sebelumnya memenuhi syarat dan layak untuk kembali menjadi pengawas pada pemilihan tahun 2024. Meski demikian, tahapan rekrutmen pada pemilihan tahun 2024 ini cukup menguras tenaga dan pikiran kami, karena kami harus menghandle rekrutmen pengawas tingkat kelurahan yang seharusnya dilaksanakan oleh pengawas tingkat kecamatan yang waktu itu secara administrasi belum terbentuk. Benar, sangat menguras tenaga dan pikiran kami. Apalagi di Kota Tegal, ada salah satu caleg pemilu tahun 2024 yang mendaftar sebagai pengawas TPS. Yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena aturannya yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Rembang. Sebanyak 8 calon KPPS kita temukan lolos administrasi tetapi masih terdaftar di Sipol. Termasuk 204 KPPS yang bertugas tidak sesuai dengan lokasi di mana dia terdaftar. Hal tersebut menjadi perhatian kami karena jangan sampai kejadian di pemilu sebelumnya di mana kita menemukan 340 KPPS masih terdaftar di Sipol. Dan peristiwa ini jangan sampai terjadi kembali. Sementara kue nggone nyong ning Kabupaten Tegal, suwise proses pembentukan pengawas peragatan kabeh lan sawise proses pelantikan, qadarullah ana salah siji ning PTPS, ya kue PTPS ning Kecamatan Duguturi Kabupaten Tegal sing ngalami kecelakaan kosi nganti balung sikile tugel. Sama halnya di Kabupaten Tegal, di wilayah kami di Kabupaten Sukoharjo juga ada pengawas TPS yang mengalami kecelakaan pasca mengikuti bimbingan teknis pada sore hari itu. Yang sangat luar biasa,
yang bersangkutan masih mau melaksanakan tugas sampai akhir hari H rekapitulasi suara dengan dibantu alat bantu gerak. Masa-masa kampanye adalah periode yang penuh dinamika. Setiap calon kepala daerah berlomba menarik perhatian publik dengan berbagai cara. Mulai dari memasang alat peraga kampanye, pengumpulan massa, hingga perang di sosial media. Namun, di balik gemerlapnya itu, banyak hal yang perlu diawasi dengan seksama. Karena pelanggaran di masa kampanye sangat dinamis, terlebih saat memasuki masa tenang. Memasuki masa kampanye, kami Bawaslu Kabupaten Semarang menemukan adanya penanganan pelanggaran. Pada waktu itu kami sedang melakukan pengawasan kampanye salah satu paslon. Ternyata di situ ada penyelenggara pemilu, yaitu ad hoc-nya KPU, PPK, itu ikut di dalam kampanye. Dia mengenakan kaos paslonnya tersebut dan aktif berkampanye. Seketika itu, kami melakukan imbauan langsung kepada yang bersangkutan. Kami suruh untuk melepas kaosnya dan meninggalkan tempat kampanye. Tapi ternyata yang bersangkutan hanya melepas kaos, tapi masih tetap. Kami proses dan akhirnya keluar rekomendasi kepada KPU Kabupaten Semarang tentang penanganan pelanggaran kode etik. Tindak lanjut KPU Kabupaten Semarang yaitu memberhentikan PPK tersebut. Pelanggaran juga terjadi di Kabupaten Wonosobo. Pada saat itu ada acara pengajian umum dalam rangka memperingati haul seorang kiai yang telah wafat. Hadir pasangan calon dan memberikan sambutan. Di dalam sambutannya, ternyata pasangan calon mengajak kepada pengunjung untuk mencoblos. Padahal ada larangan kampanye di tempat ibadah. Oleh karena itu, dengan segera Panwaslu Kecamatan Sapuran melakukan tindak lanjut karena acara pengajian haul tersebut berpotensi terjadi adanya dugaan pelanggaran pemilihan dalam proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo. Kalau di Kabupaten Semarang dan Wonosobo tadi bercerita penanganan pelanggaran pada saat kampanye, lain hal dengan di Kabupaten Demak, ini bercerita terkait penertiban APK pada saat masa tenang. Pada saat itu anggota kami akan melakukan penertiban APK, dihadang seekor anjing dalam kondisi tidak terikat dan itu terus menggonggong. Padahal di lokasi tersebut banyak APK yang terpasang karena di dekat situ ada rumah tim ses pasangan calon bupati dan wakil bupati. Anggota kami tidak bisa menertibkan pada saat hari itu, sehingga kita melanjutkan penertiban di hari selanjutnya. Masa tenang pilkada sebenarnya bukan masa tenang bagi pengawas pemilu. Wonogiri memiliki letak geografis yang cukup luas dengan 25 kecamatan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Di masa tenang ada banyak laporan. Yang pertama, laporan dugaan pelanggaran kode etik. Yang kedua, ada dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa, dan yang ketiga ini maraknya laporan manipolitik di H-1 menjelang coblosan. Praktek-praktek manipolitik ini menjadi PR dan perhatian kami. Sama seperti di Kabupaten Wonogiri, kami di Kabupaten Pekalongan, Ketua Panwaslu Kecamatan yang menangani dugaan pelanggaran politik uang mendapatkan intimidasi yang kuat dari masyarakat. Waktu itu terdapat 2 orang yang diduga akan mengirimkan paket politik uang ke salah satu desa. Belum sampai
di desa yang dituju, 2 orang tersebut dihadang oleh masyarakat. Setelah Panwaslu Kecamatan sampai di lokasi, secara kebetulan paket yang akan dikirimkan ke salah satu desa itu sama seperti alamat Ketua Panwaslu Kecamatan. Pasca kejadian tersebut, Panwaslu Kecamatan mendapatkan intimidasi yang sangat kuat dari masyarakat karena diduga telah bersekongkol dengan salah satu paslon untuk menggagalkan money politik. Kejadian ini berimbas pada Ketua Panwaslu Kecamatan karena sampai beberapa hari tidak berani pulang ke rumahnya karena yang mengintimidasi adalah tetangganya sendiri. Janjane nang Kabupaten Purbalingga ya anak. Jere krungu kabar nang Kecamatan Kertanegara ana wong sing ngakuni Satgas Anti Money Politik. Jebule pas dicek nang lokasi dudu warga Purbalingga. Nah kuwi sing marai masyarakat Purbalingga sing sekitar kono kuwi tambah kesuh tambah gelak sing akhirnya timbulah kekacauan. Nandilah ujuk-ujuk ana wong sekang partai salah satu pendukung paslon. Nah warga masyarakat atau kerumunan sing nang kono kuwi ana sing teriak-teriak kayak provokator kayak provokator ini piye wah des air ruguduk arep ngantem wong gue nanti lala nengkono wis ana Panwascam langsung sigap nyelametna wong sing arep diantemi nang warga masyarakat kuno. Pokoke nengkono Panwascam ora mikir keselamatan awake dhewek. Pokoke sing penting kabeh mau wong selamat, ora ana sing bisa main hakim dewek-dewek. Kegaduhan juga terjadi di Kabupaten Boyolali. Ini bukan soal money politik seperti di daerah lainnya tadi, melainkan ini soal pemindahan TPS yang dilakukan oleh Ketua PPS tanpa berkoordinasi dengan KPU, PPK maupun anggota PPS lainnya. Hal ini yang menyebabkan kemarahan warga dikarenakan formulir C pemberitahuan sudah tersebar luas kepada warga dan tidak ada pemberitahuan susulan terkait dengan pemindahan TPS. Karena di tempat itu sangat gaduh yang membuat Polres Boyolali menurunkan 150 personel untuk meredam amarah warga. Menjadi pengawas pemilu memang tidaklah mudah. Pengawasan tahapan pemilihan menjadi tanggung jawab setiap pengawas. Di Temanggung, seorang Panwascam sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Di waktu sakit, dia selalu mengigau tentang tugas dan wewenangnya sebagai Panwascam. Di waktu sakit, selalu ingat apa yang menjadi tugasnya. Tepat pada 1 Desember 2024, beliau, Pak Jadi namanya, menghembuskan nafas terakhir sebagai seorang Panwascam. Beliau pantas diberikan gelar pahlawan demokrasi. Pada hari pencoblosan, tugas Panwaslu menghadapi tantangan yang begitu berat. Di tengah euforia demokrasi, tak jarang muncul warga yang berusaha memaksakan diri untuk menggunakan hak suaranya, meski tidak terdaftar dalam daftar pemilihan tetap. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka melakukan intimidasi terhadap petugas dengan harapan dapat memberikan suara meskipun prosedur tidak dipenuhi. Hari H pemungutan suara memang tantangannya begitu berat. Di Blora, di salah satu kecamatan, Panwaslu kami mendapatkan teror, ancaman, intimidasi dari seseorang yang mau mencoblos. Padahal dia tidak masuk dalam DPT maupun DPT tambahan.
Atas rekomendasi Panwaslu kami, dia disuruh untuk memilih setelah jam 12 siang. Tapi dia itu ngotot memilihnya untuk memilih atau mencoblos sebelum jam 12 siang. Dia secara emosi sambil menggebrak meja, mengancam Panwaslu kami kehilangan pekerjaannya. Sama seperti di Kabupaten Blora, di daerah kami Kabupaten Sragen juga terjadi kasus intimidasi serupa. Tetapi di Kabupaten Sragen jauh lebih mencekam. Awalnya dengan menunjuk-nunjuk muka PTPS kita. Ibu ini tetap bertahan sampai akhirnya HP ibu ini diambil untuk dihapus semua dokumentasi, bahkan mau dibanting. Singkat cerita, begitu mencekamnya sampai pada puncaknya yang bersangkutan mendatangkan ratusan massa yang rata-rata laki-laki berperawakan besar. Aparat keamanan datang setelah semua chaos, setelah proses diskusi yang panjang. Singkatnya, massa dan para pemuka tokohnya memahami bahwa memang yang dilakukan pengawas kita benar adanya. Setelah semuanya reda, massa mulai berangsur-angsur meninggalkan TPS. Ketika kita tanya, apa yang membuat Anda begitu kukuh pada pendirian? Satu jawaban yang luar biasa. Karena kami takut pada sumpah dan janji kami pada Tuhan ketika pelantikan. Tantangan tidak hanya hadir pada saat proses pemungutan suara, namun di saat penghitungan suara dinamika juga ada di dalamnya. Cerita unik dari Kota Semarang sendiri justru hadir dari Panwaslu kecamatan yang tiga-tiganya adalah seorang perempuan. Jadi pada waktu pemungutan suara, ya, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara. Di situ ada kelebihan surat suara 1. Nah, kemudian tanpa ada koordinasi ya dari PPK dan KPPS itu mengidentifikasikan ya, surat suara tersebut itu diidentifikasi sebagai surat suara palsu dan kemudian dikategorikan sebagai surat suara rusak. Nah, pengawas perempuan kita itu tidak menerima begitu saja. Mereka merekomendasikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Kisah-kisah ini adalah gambaran kecil dari banyaknya cerita heroik yang terjadi di balik layar pemilu 2024 di Jawa Tengah. Para petugas pengawas pilkada ini bekerja tanpa pamrih, melawan segala rintangan untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan. Mereka bukan hanya sekedar pengawas, melainkan pahlawan demokrasi yang tidak pernah berhenti berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Cerita dari Kota Semarang sendiri hadir